Hujan turun deras malam itu. Langit gelap, angin berhembus dingin, dan rumah kecil di ujung desa itu hanya diterangi lampu minyak yang berkelap-kelip. Di dalamnya, Rina, seorang janda 45 tahun, duduk sendirian di tepi ranjang. Ia menatap foto almarhum suaminya, tersenyum getir. Sudah bertahun-tahun ia hidup dalam kesepian. Anak-anaknya merantau jauh, jarang pulang. Rumahnya sunyi, hanya diisi suara hujan dan kenangan yang tak mau pergi. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Ok, tok, tok. Pelan, tapi jelas. Rina berdiri, membuka pintu. Di hadapannya berdiri Pak Harun, tetangga di sebelah rumah, lelaki berusia 60 tahun, berwajah teduh dan penuh wibawa. Bajunya basah oleh hujan, tangannya membawa lentera kecil yang redup cahayanya. Maaf, Bu Rina, hujan deras, atap rumah saya bocor parah. Boleh saya berteduh sebentar? Rina terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Masuklah, Pak. Di luar dingin sekali. Pak Harun masuk, duduk di kursi tua dekat jendela. Hening. Hanya suara hujan yang berbicara di antara mereka. Rina menuangkan teh hangat, uapnya menari di udara. Sudah lama saya tidak minum teh buatan orang lain, kata Pak Harun sambil tersenyum. Rina menatapnya pelan. Saya juga, Pak, sudah lama tidak ada yang datang malam-malam begini. Perbincangan kecil itu berkembang menjadi cerita panjang. Tentang masa muda, tentang kehilangan, tentang bagaimana waktu berjalan tapi hati tak pernah benar-benar sembuh. Malam makin larut, dan cahaya lampu makin redup. Tapi di antara redupnya, ada sesuatu yang tumbuh. Sesuatu yang tidak mereka rencanakan. Pak Harun menatap Rina dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Bu Rina, suaranya bergetar, kadang saya merasa kesepian itu seperti rumah kosong. Dan malam ini, entah kenapa, saya merasa rumah itu terisi lagi. Rina terdiam. Jantungnya berdebar. Kata-kata itu sederhana, tapi menghangatkan sesuatu yang lama mati di hatinya. Ia menunduk, mencoba menepis rasa yang datang tanpa izin. Namun malam semakin dingin. Rina menawarkan, kalau mau, Pak, duduk saja di dalam. Di kamar, lebih hangat. Pak Harun ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk. Mereka duduk di tepi ranjang, berbicara lagi, kali ini lebih pelan, lebih dalam, lebih jujur. Mereka bercerita tentang kesepian yang sama. Tentang bagaimana dunia sering salah paham terhadap perasaan orang tua. Tentang bagaimana cinta bisa datang bahkan ketika rambut sudah memutih. Di tengah suara hujan, dua jiwa itu saling menemukan bayangan diri. Tak ada yang mereka lakukan selain berbagi kehangatan kata dan tatapan yang jujur, tapi mereka tahu, apa yang mereka rasakan bukan hal biasa. Ini cinta yang seharusnya tak ada, tapi nyata adanya. Beberapa minggu setelah malam itu, mereka sering bertemu diam-diam. Pak Harun membantu memperbaiki genteng, membawakan beras, atau sekadar datang membawa bunga liar dari ladang. Warga mulai berbisik. Janda dan duda tua itu, kenapa begitu sering bersama? Desas-desus makin keras, tapi mereka tak peduli. Mereka sudah terlalu lama hidup untuk terus menuruti pandangan orang. Suatu sore, ketika langit berwarna jingga, Rina menatap Pak Harun yang sedang menyapu halaman. Pak, katanya pelan, kalau orang tahu hubungan kita, apa Bapak tidak malu? Pak Harun tersenyum, memandangnya lembut. Tidak, Bu Rina. Karena saya tahu, yang datang padamu bukan dosa, tapi rasa. Dan rasa itu tidak pernah salah, yang salah hanya waktu dan pandangan manusia.
Air mata Rina jatuh. Ia sadar, cinta mereka tidak akan mudah diterima. Tapi di hati yang sudah lama beku, cinta itu seperti sinar hangat yang membuatnya hidup kembali. Sejak hari itu, setiap kali hujan turun, Rina menatap ke arah rumah tetangganya. Di balik tirai jendela, ia tahu, di sana ada seseorang yang mengerti sunyinya hidup, seseorang yang mencintainya tanpa banyak kata. Mereka tak lagi muda. Tapi cinta tetap menemukan jalan. Dan di bawah tirai hujan, dua hati tua itu terus berdegup. Dalam cinta yang mungkin terlarang, tapi tak pernah salah.